Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini, kami akan membahas tentang materi interpolasi linear. Sebelum memasuki pembahasan materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Elsiana Felsi. Yang kedua, Juliana. Yang ketiga, Putri Indah Sariwetan. Yang keempat, Ruth Hartini. Yang kelima, Sugi Sunjaya. Yang keenam, Rifki Arya. Baik, kita akan langsung memasuki pembahasan materi sebagai berikut. Baik, saya akan menjelaskan isi materi interpolasi linear. Interpolasi linear merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui nilai dari suatu interval dua buah titik yang terletak dalam satu garis lurus. Seperti kita ketahui bahwa titik merupakan sebuah komponen dasar dari penyusunan garis, di mana dari kumpulan titik-titik tersebut akan membentuk berbagai macam garis, baik garis lurus maupun garis lengkung. Pada dasarnya, interpolasi jenis linear merupakan program atau metode yang digunakan untuk menentukan nilai antara dua persamaan linear. Disebut sebagai persamaan garis lurus karena merupakan hasil persamaan linear dengan bentuk kurva pada grafik membentuk garis lurus. Metode interpolasi linear. Metode interpolasi linear adalah metode yang digunakan untuk mengetahui nilai dari suatu titik dalam garis lurus. Rumus dari interpolasi linear dapat dituliskan sebagai berikut. Y kurang Y0 per X kurang X0 sama dengan Y1 kurang Y0 per X1 kurang X0, di mana Yx adalah nilai yang akan dicari di mana pada umumnya terletak di antara titik ujung pertama dan titik ujung kedua, sedangkan X0 dan Y0 merupakan nilai dari posisi titik ujung pertama, dan X1, Y1 merupakan posisi pada titik ujung kedua. Berikutnya, penerapan metode interpolasi linear. Pada proses interpolasi, parameter inputan yang dimasukkan adalah posisi X, Y. Pada titik selanjutnya dari hasil pengecekan titik segaris dan searah tujuan. Untuk proses perhitungan pada metode interpolasi linear dibutuhkan 3 titik utama, yaitu titik awal dari sebuah garis, kemudian akhir dari sebuah garis dan yang sama, dan yang terakhir adalah titik di antara titik awal dan titik akhir dari garis yang akan dideteksi. Sehingga hasil yang kalkulasi tersebut dapat mengetahui apakah titik yang berada di tengah-tengah titik awal dan titik akhir dari suatu garis yang akan dideteksi merupakan linear terdapat pada titik-titik tersebut atau. Baiklah, sekarang mari kita masuk ke latihan soal pertama. Nomor 1. Diketahui dalam suatu garis lurus melewati koordinat 3,4 sebagai titik A dan koordinat 15,10 sebagai koordinat titik B. Mereka berada pada suatu sistem koordinat X dan Y. Sementara untuk garis A ke B berpotongan terhadap garis vertikal melalui persamaan C sama dengan 10 di titik C. Lalu, berapa koordinat titik C tersebut? Pada soal di atas, kita menemukan bahwa titik A sama dengan 3,4 dan titik B 15,10 dan koordinat di X dan Y, sehingga dapat diperoleh bahwa X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 15, Y1 sama dengan 4, dan Y2 sama dengan 10. Dan perlu kita ingat bahwa garis A ke B berpotongan terhadap garis vertikal, sehingga X sama dengan 10 karena di soal persamaan C sama dengan 10. Maka ditanya bahwa titik Y perlu kita cari. Nah, mari sekarang kita pindah ke Excel. Tadi kita sudah mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Di mana yang diketahui X sudah kita temukan X1, X2, Y1, serta Y2. Maupun
kita telah mengetahui titik koordinat titik C dengan X sama dengan 10 dan yang menjadi pertanyaan adalah Y. Berapa besar titik Y di koordinat titik C? Nah, lalu saya buat tabel seperti ini untuk memudahkan kita dalam pengerjaan. Gimana kita bisa mengerjakan soal ini dengan rumus Y sama dengan Y1 ditambah X min X1 per X2 min X1 dikalikan dengan Y2 dikurang Y1. Dan kemudian kita masukkan saja angka-angkanya, di mana Y1 sama dengan 4 dan X sama dengan 10, X1 sama dengan 3 dibagi dengan X2 sama dengan 15 dikurang dengan X1 sama dengan 3 dikalikan dengan Y2 yaitu 10 dikurang 4 yaitu Y1. Lalu kita kurangkan saja, 10 dikurang 3 sama dengan 7, 15 dikurang 3 12, dengan 10 dikurang 4 sama dengan 6. Lalu kita operasionalkan, di mana 7 dibagi 12, kemudian nanti dikalikan dengan 6. Yang diperoleh hasil yaitu 3,49. Dan kemudian hasilnya ditambah dengan 4, sehingga didapatkan bahwa Y sama dengan 7,49 atau kita bisa bulatkan menjadi 7,5. Ini merupakan penjabaran dari rumus yang telah kita masukkan angkanya. Lalu bagaimana dengan cara Excel? Nah, cara Excel itu mudah ya. Saya tulis ulang di sini. Kita mencari titik dari Y. Lalu ini kita tinggal masukin rumus ya, teman-teman, dimana biasanya Excel itu diawali dengan huruf sama dengan untuk memperoleh hasil. Lalu kita buka kurung karena kita akan mengetuk sebuah tabel ya, dimana Y1 tabel ketuk di 4. Lalu kita tutup kurung, ditambah buka kurung X. Kita tekan nilai dari X ya, teman-teman. Lalu kita kurang dengan X1. Lalu kita tutup kurung, lalu kita per. Ya, lalu kita buka kurung lagi. X2 15 dikurang X1 kita buat tadi X1 ini adalah C14. Lalu kita kalikan dengan Y2 10 dikurangkan dengan Y1 ini adalah E14. Nah, udah seperti ini, kita tinggal tekan enter. Nah, langsung kita peroleh hasil yaitu 7,5. Nah, ini hasil Y ini sudah saya masukkan ya teman-teman. Jadi, ini tadinya kosong dan saya isi dengan 7,5. Nah, mudah kan teman-teman? Mungkin sekian kita bahas dari soal nomor 1 ini, sehingga kesimpulan dari pertanyaan nomor 1 ini adalah titik koordinat C terletak pada 10,7,5. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 2. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2, di mana soal nomor 2 diketahui suatu nilai tabel distribusi student T sebagai berikut. T 5% sama dengan 2,015. T 2,5% sama dengan 2,571. Yang ditanya adalah berapa T 4%. Oke.
Di soal ini kita sudah mendapatkan bahwa X0 sama dengan 5 dan F X0-nya sama dengan 2,015. Kemudian X1-nya sama dengan 2,5 dan F X1-nya sama dengan 2,571. Yang ditanya adalah T4%, sehingga X-nya diperoleh 4, dan yang ditanya adalah Fx. Nah, pada soal ini kita melakukan pendekatan dengan order 1. Oke, baiklah, sekarang mari kita lanjutkan ke Excel. Baik, kita pindahkan apa yang telah kita tahu tadi dari soal ke dalam Excel. Yang kita tahu tadi adalah X0, X, X1, Fx0, Fx1, dan yang ditanya adalah YFX. Y atau Fx ya. Nah, di sini rumus yang kita pakai yaitu F1X sama dengan F X0 ditambah F X1 dikurang F X0 dibagi dengan X1 dikurang X0. Lalu kita kalikan dengan X kurang X0. Nah, ini tinggal kita masukkan saja pada angka-angkanya, dimana ini saya ganti F1X-nya kita ganti Y. Ini agar untuk memudahkan saja teman-teman. Dan Fx0-nya itu kita ganti dengan 2015 ditambah Fx1 yaitu 2571 dikurang dengan Fx0 2015 dan dibagi dengan X1 2,5 dengan X0 5. Lalu kita kalikan dengan X yaitu 4 dan X0 5. Kita tinggal kurang-kurangkan 2571 dikurang 2015 menjadi 0,556 dan 2,5 dikurang 5 yaitu min 2,5 dan 4 kurang 5 yaitu min 1. Dan kita peroleh hasilnya 2015 ditambah 0,2224. Kita jumlahkan dan diperoleh 2,2374. Ini merupakan cara dengan cara umum, yaitu masukkan ke dalam rumus. Lalu bagaimana dengan cara Excel? Cara Excel mudah saja. Kalian hanya tinggal mengikuti cara ini. Atau bisa saya tuliskan ulang di sini, di mana F1X saya ganti menjadi Y. Dan seperti biasa, jika pada Excel kita harus memulai dengan sama dengan. Dalam kurung kita lihat Fx0. Fx0 terletak pada kolom ini. Mari kita ketuk dan tutup kurung. Lalu tambah. Ini tinggal mengikuti rumus saja ya teman-teman sebenarnya. Lalu kita tambah dengan Fx1 Fx1 dan kita kurang dengan, maaf di sini seharusnya ada tanda kurung, buka kurung, lalu dikurang dengan Fx0 tadi E10, kita tulis saja E10, tutup kurung, lalu kita bagi dengan buka kurung X1 dikurang dengan X0 5, tutup kurung, lalu kita kalikan dengan X 4 dan dikurang dengan X0 nya itu B10 ya teman-teman, B10, tutup kurung, lalu kita pencet enter, maka hasilnya adalah 2,2374. Sama ya teman-teman dengan hasil yang kita hitung dari rumus dan kita hitung dengan Excel. Sehingga T4% jawabannya adalah 2,2374.
Oke, kita telah mendapatkan jawabannya. Semoga kiranya apa yang saya jelaskan bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Baik, sekian dari kelompok kami. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam pembahasan materi interpolasi linear ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.